tadi kehadiran daripada Tuhan yang kenosis. Nah itu lain, lebih aneh lagi. Oleh karena kenosis itu adalah pengosongan diri yang voluntarily and independently he did. Yaitu artinya kadang-kadang dia juga tidak. Kadang-kadang dia mengosongkan diri. Kadang-kadang dia betul-betul Allah membangkitkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang, berjalan di atas air, mencelihkan mata orang buta. Tapi kadang-kadang dia tidak tahu apa-apa. Dan menjelang kematiannya, dia takut. Dia minta didoakan. Jadi ini suatu misterion. Kenapa dia begini? Ini adalah sesuatu yang saya betul-betul itu terus menggumuli. Nah, kenapa dia menyebutkan aku ini Alfa dan Omega? Allah yang immutable sekarang menjadi mutable. Bagian daripada kronos ini, bagian dari waktu yang penuh dengan evil ini. Oleh karena waktu ini sudah waktu yang berdosa, sehingga manusia di dalamnya manusia yang penuh dosa. Kenapa dia menyebut begitu? Oleh karena aku adalah kehadiran daripada Allah yang suci ini, yang sekarang rela identify myself, gitu ya. Sehingga di dalam Ibrani disebutkan dia menghadapi segala pencobaan yang kita itu hadapi. Sehingga sisi-sisinya dia akan hadapi. Barangkali dia tidak sama seperti kita di dalam meresponi, saya yakin pasti tidak. Tetapi dia menghadapi, dia mengalaminya. Nah itulah pertanyaan yang saudara perlu jawab sekarang. Untuk apa? Oleh karena kehadirannya sejak mula adalah kehadiran untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa. Untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa. Jalannya, caranya ini begitu aneh seperti ini. Tetapi saudara jangan confused dengan ini. Oleh karena semuanya itu tujuannya adalah to free us daripada sinful nature ini. Kapan sih sebetulnya berita Natal itu diberitakan pertama kalinya? Sebetulnya kita bisa bicara dari Kejadian pasal 3, yaitu promise pertama kan. Tetapi sebetulnya yang secara praktis dikatakan itu di dalam Yesaya pasal 7. Itu turunan dari Daud, itu Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz itu tidak seperti bapak-bapaknya, saudara. Yang satu ini jiwanya kafir. Yang satu ini menyembelih anaknya dan dipersembahkan kepada Baal. Yang satu ini. Nah pada suatu hari Tuhan itu memberikan suatu ujian ya. Oleh karena Israel Utara dan dengan orang Aram disebutkan Raja Pekah dan Resin itu bergabung mau menyerang akan Yehuda ini. Nah, sekarang sudah pasti Yehuda ketakutan oleh karena tidak mungkin menghadapi dua bangsa yang besar ini. Dalam kondisi seperti itu Tuhan menyuruh Yesaya dan mengatakan, Yesaya katakanlah kepada Ahaz, minta tanda dong. Dengan kata, Tuhan itu seolah-olah mengulurkan tangan kepada orang yang tidak pernah mencari dia. Minta tanda. Ahaz mengatakan, aku tidak mau minta tanda. Tapi bukan cuma itu ada. Dia ternyata diam-diam itu mengirim utusan kepada Raja Asyur, Tiglat-Pileser itu loh. Lalu ngapain? Membawa akan semua harta benda bait Allah. Bayangkan, emas peraknya itu untuk nyogok Raja Tiglat-Pileser supaya membantu dia melawan dua bangsa ini. Begitu Tiglat-Pileser mau, dua bangsa tidak jadi berani melawan. Tapi bukan cuma itu, Ahaz itu kemudian tertarik dengan Tiglat-Pileser. Ngikut kemana aja dia pergi sampai ke ibu kota di Damsyik. Nah, di sana dia melihat Tiglat-Pileser itu mengorbankan korban di atas mezbah batu yang besar sekali. Dan kemudian Ahaz ngomong apa? Panggil itu imam dari Yerusalem. Ukur, persis ukur. Aku pengen kalau aku kembali ke Yerusalem, mezbah kayak gini aku sudah punya. Betul dia kembali. Ditaruh di mana mezbah? Dalam bait Allah. Di halaman depan itu. Saudara-saudara di dekat tempat air itu ditaruh di sana untuk menyembelih siapa? Anaknya. Orang yang seperti ini, saudara bayangkan ya. Jadi kalau saudara membayangkan ini adalah dosa yang kebangetan,
Sudah beyond limit. Penghinaan terhadap Tuhan beyond limit. Tetapi di tengah tingkah laku yang seperti itu, Yesaya mengatakan meskipun demikian, Tuhan mengatakan perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan nama anak laki-laki itu disebut Immanuel, God with us. Jadi saudara, Allah yang kita sembah ini, saudara jangan membayangkan dengan imajinasi saudara yang dan saya yang sangat cetek ini. Ini Allah yang aneh sekali, yang bahkan rela di dalam kenosisnya itu menjadi permainan, dimanipulir, dihina oleh orang-orang percaya yang mempermainkannya. Nanti kita melihat kitab Hosea lain lagi. Hosea itu sampai disuruh kepada Tuhan, kamu itu menjadi model lah, contoh. Hubunganku dengan umatku itu seperti apa? Hosea kamu carilah itu. Anaknya di Bilalim itu. Gomer itu, pelacur yang terkenal itu. Dia sudah hamil sekarang. Kamu carilah dia. Jadikan dia istrimu. Dan akuilah kandungannya itu adalah anakmu. Waduh, Hosea ini. Akhirnya dia pergi. Ternyata Gomer mau jadi istrinya. Anak yang lahir ini disebutkan Yisrael. Oleh karena mengingatkan, kan sebetulnya hubungan yang jelek sekali sudah terjadi. Oke, beberapa tahun Gomer bersama dengan Hosea. Setelah anak itu mulai besar, Gomer ini minggat. Nyari akan laki-laki hidung belang itu loh, yang dulu itu menjadi langgan-langganannya. Cari kemana-mana, akhirnya waduh, kemudian hamil lagi. Dalam kondisi seperti itu, Hosea itu disuruh kepada Tuhan, Hosea cari istrimu itu Gomer, dia sudah hamil lagi. Akuilah anak dalam kandungannya itu, anakmu. Kasih nama Lo-Ruhami, oleh karena aku tidak mencintai kamu lagi. Bawa lagi pulang. Nah, di dalam buku tradisi diceritakan, anak itu mulai besar, dalam keadaan sudah agak menua itu Gomer itu minggat lagi, cari kekasih-kekasihnya. Dan sekarang itu kere-kere yang mempermainkan dia. Dan setelah itu dicampakkan di tempat sampah dalam keadaan hamil lagi. Dan dalam keadaan seperti itulah Tuhan masih ngomong dan Hosea, carilah istrimu, ambillah dia lagi, basuhlah dia, mandikanlah dia, terimalah anaknya itu sebagai anakmu lagi. Tapi kasih nama ya, Lo-Ami, oleh karena engkau bukan umatku lagi. You mau merayakan Natal itu sebenarnya berita apa sih ini? Sesuatu yang tragis sekali. Tragedi yang terbesar. Kita sudah menantikan dia yang lahir. Yang memang menyelamatkan kita. Hadiah yang terbesar. Tetapi hadiah dari Allah yang menyakiti dirinya. Can you believe that? Merasakan ya? Ada seorang yang bisa merayakan Natal dengan menyadari akan karya keselamatan Allah yang seperti ini. Dan masih bisa hanya sekedar untuk bersuka cita gitu. Dan seolah-olah merasa aku kan tidak sebusuk daripada Ahaz atau mungkin Gomer itu. Saudara, Yakobus pasal 2 mengatakan, jangan pikir bahwa kamu tidak lebih buruk dari mereka. Kamu melanggar satu hukum, kamu melanggar seluruh hukum Allah. Mungkin kita tidak pernah terpikir bahwa kita menyimpan dosa-dosa sebusuk itu. Tapi kita semua itu, ini adalah pelacur dan maling yang belum ketahuan. Belum ketangkap. We are the same person. Karena apa? Oleh karena natur dosa, ini potensinya itu menjadi apa saja. Can you believe that? Gitu. Dalam kondisi seperti ini, mana mungkin
seorang yang beriman itu berani untuk merayakan Natal itu dengan tidak memukul akan dadanya sendirian. Lord Jesus, why you have done this for me? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini untuk aku? Jadi saudara, aku adalah Alfa dan Omega. Rela hadir menjadi bagian daripada waktu kronos yang penuh dengan dosa ini. Untuk menyelamatkan kita.